Mengawali perdagangan pekan ini cukup melegakan karena meskipun sempat dibuat dakdikduk gitu ya di awal perdagangan level 7.600 setelah sempat menyentuh highest levelnya di 7.900, tapi pada hari ini IHSG berhasil finish terapresiasi 0,42% di level 7.775 dengan nilai turnover lebih dari 12 triliun. Sebetulnya tidak terlalu ramai gitu ya seperti dengan perdagangan sebelumnya, tapi sebetulnya kalau bisa Anda review, Sinta, seperti apa sih pergerakan IHSG di sepanjang hari ini? Ya, kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan ini sempat dibuka di zona merah ya di awal perdagangan di sesi 1 Senin 23 September, di mana pasar ini masih memantau pergerakan dari saham PT Barito Renewables Energi Tbk atau BREN ya, setelah saham konglomerasi Prayogo Pangestu ini keluar dari indeks FTSE. Nah, dalam pernyataan FTSE mereka menjelaskan ada 4 pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang diterbitkan. Pada Rabu mendatang, FTSE Russell akan resmi melakukan penghapusan saham BREN dari indeks FTSE. Dan hal ini tentunya berpotensi membuat IHSG kembali bergejolak, Sasa. Karena kalau kita lihat BREN ini menjadi saham dengan kapitalisasi pasar jumbo, sehingga pergerakannya memang cenderung mempengaruhi IHSG. Hingga akhir tahun ini, IHSG diprediksi masih akan bentuk tren bullish dan diprediksi masih akan menyentuh level psikologis di 7.900, bahkan tidak menutup kemungkinan ya IHSG bisa menyentuh level barunya di 8.000-an. Senior market analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta bahkan menargetkan IHSG ini akan mencapai di level 7.915 di akhir tahun seiring dengan aliran dana asing yang kembali masuk ke Indonesia. Oke, kalau ada potensi aliran yang masuk ke Indonesia atau capital inflow diproyeksi akan semakin besar gitu ya, tapi tidak serta-merta tercermin dari pergerakan rupiah yang meskipun sempat sudah berhasil ke level psikologis 15.100, tapi tampaknya level atau tembok 15.000 belum berhasil ditembus nih, Sinta. Seperti apa sih pergerakan rupiah kalau Anda lihat yang saat ini justru mengalami pelemahan? Iya, Sasa, kalau kita lihat memang rupiah ini terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat bersamaan dengan banjirnya dana asing yang masuk ke pasar keuangan domestik. Di saat yang bersamaan indeks dolar Amerika Serikat ini naik tipis 0,08% ke angka 100,8 atau ini lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan Jumat lalu yang berada di posisi 100,72. Hal ini cukup menarik ya karena lantaran pekan lalu Bank Indonesia merilis data transaksi yang menunjukkan minat investor asing ke pasar keuangan domestik dengan total beli neto sebesar 25,6 triliun rupiah yang terdiri dari beli neto sebesar 19,76 triliun rupiah. Lalu juga di pasar surat berharga negara atau SBN sebesar 4,19 triliun rupiah dan di pasar saham dan juga beli neto sebesar 1,66 triliun rupiah di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Dan kalau dilihat selama tahun 2024 berdasarkan data settlement sampai dengan 19 September 2024, investor asing tercatat beli neto sebesar 51,85 triliun rupiah di pasar saham, 21,39 triliun rupiah di pasar SPN, dan 186,85 triliun rupiah di SRBI. Beberapa analis bahkan masih memperkirakan bahwa rupiah ini masih membentuk tren bullish terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari ragam lembaga rupiah ini bisa menguat tajam ke 15.000 per dolar Amerika Serikat. Aman Mikael dari Sukor Sekuritas ini bahkan menyampaikan atau cukup optimistis ya bahwa Indonesia akan memasuki komoditi super cycle kedua yang akan mendukung penguatan rupiah hingga menyentuh level 15.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun ini. Sentimen positif ini didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas global yang berpotensi menguntungkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang untuk rupiah sendiri ya boleh dibilang September ini adalah September ceria ya bagi rupiah karena rupiah akhirnya kembali menyentuh level 15.000-an ya walaupun kita masih belum tahu kapan rupiah akan kembali menyentuh level 14.000. Sementara kalau kita lihat di bulan Juni dan juga Juli rupiah ini berada di level 16.000-an ya artinya terdepresiasi cukup jauh ya melawan dolar Amerika Serikat. Artinya level-level rupiah saat ini sudah cukup oke gitu ya dengan adanya ekspektasi era higher for longer akan berakhir ditambah lagi dengan sejumlah senjata-senjata yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia termasuk tadi SRBI tadi. Nah kalau dari segi sentimen Sinta sebetulnya apa saja sih sentimen yang mewarnai perdagangan pasar saham dan pasar keuangan tanah air?
Baik Sasa, sebetulnya ada beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar kita ya. Ada sentimen dari global maupun dari dalam negeri. Tapi kita lihat dulu untuk sentimen dari global, dari negeri Paman Sam. Di hari ini pemirsa akan terdapat rilis data awal PMI manufaktur, S&P Global dan juga PMI jasa periode September 2024. Diketahui PMI manufaktur Amerika Serikat Global S&P direvisi sedikit turun menjadi 47,9 pada periode Agustus 2024 dari awalnya adalah 48. Angka ini terus menunjukkan kemerosotan tajam dalam sektor manufaktur Amerika Serikat di sepanjang tahun ini. Produksi menurun untuk pertama kalinya dalam 7 bulan karena penjualan terus turun di tengah meningkatnya laporan tentang melemahnya permintaan. Sementara PMI jasa Amerika Serikat Global S&P direvisi lebih tinggi menjadi 55,7 pada periode Agustus 2024 yang semula berada di 55,2. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan terkuat di sektor jasa sejak Maret 2022. Aktivitas bisnis juga meningkat pada laju tercepat dalam hampir 2,5 tahun di tengah arus masuk pesanan baru yang lebih kuat. Oke, selain terkait dengan sentimen PMI manufaktur yang tentunya menjadi concern pelaku pasar, belum lagi beberapa waktu lalu sejumlah negara mengalami PMI manufaktur yang terkontraksi ya Sinta. Seperti apa sentimen-sentimen lain yang menjadi perhatian pelaku pasar? Ya, pada Kamis mendatang juga masih akan ada sentimen yang masih dinantikan oleh para pelaku pasar, ya ini terdapat klaim pengangguran ya, klaim data pengangguran yang berkelanjutan. Tercatat pada periode sebelumnya, klaim pengangguran berkelanjutan di Amerika Serikat ini menurun menjadi 1,82 juta untuk minggu yang berakhir pada 7 September 2024. Angka ini turun dari 1,84 juta yang direvisi pada minggu sebelumnya. Angka ini di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,85 juta dan menandai level terendah dalam lebih dari setahun. Dan masih di hari yang sama, Amerika Serikat juga akan merilis data klaim pengangguran awal. Tercatat pada periode sebelumnya, jumlah warga yang mengklaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun 12.000 dari minggu sebelumnya menjadi 219.000 pada periode yang berakhir 14 September. Ini tentunya jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 230.000 dan mencapai titik terendah baru dalam 4 bulan terakhir ini, Sasa. Oke, kalau data klaim pengangguran menurun artinya perekonomian Amerika Serikat ini kan terus membaik. Ini juga menjadi salah satu indikator yang menentukan bagaimana kebijakan dari The Fed selanjutnya. Kalau sebelumnya sudah memangkas suku bunga bahkan hingga 50 basis point gitu ya di luar ekspektasi pelaku pasar, kita akan sama-sama menantikan kira-kira next pertemuan The Fed akan melakukan pemangkasan lagi atau justru menahan karena sudah dipangkas sebanyak 50 basis point. Itu tadi dari sentimen luar negeri ya Sinta. Kalau dari dalam negeri apa saja nih sentimennya? Iya Sasa, kalau dari dalam negeri ini ada sentimen mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggelar konferensi pers APBN kita hari ini September ya, 23 September. Ini sebetulnya menarik untuk disimak di mana realisasi pendapatan dan belanja pemerintah hingga Agustus 2024 ini akan seperti apa ya. Artinya patut ditunggu juga bagaimana upaya untuk bisa mempercepat belanja ke depannya, lalu juga konferensi pers APBN ini kemungkinan menjadi konferensi pers terakhir Sri Mulyani karena Oktober mendatang sudah berganti pemerintahan baru. Oke, tadi juga sudah dirilis gitu ya dari Kementerian Keuangan bahwa memang ternyata dari segi defisit melebar, utang membesar, belum lagi dari segi belanja pemerintah juga meningkat karena tadi ada pemilu dan juga ada beberapa fenomena termasuk El Nino. Nah kalau dari sektoral nih Sinta, sektor-sektor apa saja yang cukup menarik perhatian pelaku pasar? Baik, mengamati sektor-sektor yang menarik di perdagangan hari ini. Kalau tadi kita lihat ada sektor perbankan ya, sektor finansial, perbankan big caps kita pergerakannya cukup menarik begitu ya. Kita lihat ada BBRI yang penguatannya ini berada di 2,33%, lalu juga ada BBCA yang menguat 1,62%, ada BMRI juga yang menguat 2,05%. Tapi kita lihat juga ada PTBA nih, Bukit Asam Tbk yang hari ini menguat 5,76%. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya ada saham yang cukup menarik begitu ya, bukan hanya saham-saham di sektor finansial atau perbankan, tapi juga ada saham-saham di sektor teknologi dan juga kita lihat ada saham-saham di sektor energi yang cukup menarik pergerakannya. Saham-saham di sektor teknologi kita lihat ada GoTo yang pergerakannya ini cukup menarik juga pemirsa di perdagangan hari ini. Penguatannya di 3,17% begitu ya, berada di Rp65 per lembar saham begitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat ada beberapa saham yang memang pergerakannya cukup optimistis di perdagangan hari ini dan kita sama-sama akan lihat ya apakah di perdagangan esok begitu saham-saham seperti misalnya saham-saham di sektor teknologi ini masih akan menarik. Tapi jika kita membahas saham-saham di sektor teknologi ya saya memang saham-saham di sektor teknologi di tahun 2022 dan di tahun 2023 ini cukup terpuruk begitu ya. Hanya saham-saham di sektor batubara yang pergerakannya sangat menarik ya. Kita akan lihat nih apakah
dengan adanya pemangkasan suku bunga oleh The Fed ini akan berdampak cukup positif begitu ya kepada saham-saham di sektor teknologi di tanah air, Sasa. Iya, selain teknologi juga tadi Anda sempat mention terkait dengan batu bara, apalagi menjelang akhir tahun nih. Ya. Biasanya kalau terjadi musim dingin, tentunya permintaan batu bara akan semakin meningkat. Apakah memang ini akan tercermin juga dari kinerja keuangan batu bara yang sebetulnya kalau kita lihat secara harga global gitu ya, sudah mengalami tren downtrend gitu. Tapi kita akan lihat bersama-sama nantinya, tapi terkait dengan saham yang pasti menjadi concern pelaku pasar hari ini tadi, emiten-emiten yang terafiliasi dengan emiten Prego Pangestu, tadi salah satunya adalah Brand. Sebetulnya kalau kita flashback sedikit ya Sinta, terkait dengan pelemahan saham Brand ini yang cukup menggoyang IHSG tidak hanya terjadi pada kali ini saja, tapi pada bulan Juni lalu kalau Sinta dan juga pemirsa sempat ingat, saat itu saham Brand masuk dalam papan pemantauan khusus dan diperdagangkan dengan mekanisme full call auction atau FCA Terjadi gitu kenaikan ya. yang luar biasa ya Betul. dalam sepekan. Dan terjadi ARB karena saat itu Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi sebanyak 2 kali. Makanya tak ayal kalau saat itu pelaku pasar tampaknya cukup agak panik sehingga saham Brand saat itu juga lagi-lagi ambruk dan seperti akhir-akhir ini lagi-lagi ARB. Dan kalau kita lihat dalam sepekan saham Brand saja sudah terkoreksi cukup dalam hingga hampir 40% ya Sinta. Ya baik, kita sama-sama akan melihat seperti apa sebetulnya nasib atau pergerakan dari saham Brand begitu ya milik dari Prego Pangestu seiring dengan juga dikeluarkannya dari FTSE ya. Apakah saham ini masih akan tetap menarik untuk dikoleksi begitu ataukah ini menjadi momentum yang tepat bagi para pemirsa atau mungkin bagi para pelaku pasar untuk melakukan buy on weakness begitu. Tapi kita akan nantikan akan ada sentimen-sentimen positif apa lagi yang akan mempengaruhi pergerakan pasar saham kita, mungkin utamanya pergerakan dari saham-saham milik Prego Pangestu ya Sasa. Iya Sinta, tapi sekali lagi pemirsa disclaimer on segala keputusan berinvestasi berada di tangan Anda.